Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Lesmono, Kepala SD Negeri 095125 Maria Tempel, CGP Rekognisi Angkatan 9. Saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, yes. Mantap Guru Maria Tempel. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak perlu lagi perkenalkan diri ya, karena saya kepala sekolah di sini. Saya sedikit memberikan pemahaman Bapak Ibu ya terkait budaya positif. Apa sih budaya positif? Kemudian apa saja yang terkait budaya positif, nanti ada 6 hal yang akan saya jelaskan. Nantinya mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terapkan ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini sebagai nanti adalah tugas saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9, yang tugasnya adalah memberikan pemahaman atau mengimplementasikan pemahaman terkait konsep-konsep inti budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap? Iya. Tapi sebelumnya kita supaya mendapatkan keberkahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, tapi kita iringi dengan nyanyian ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ini yang sudah biasa kita kerjakan ya bersama Nana ya, senam doa ya, senam doa, tangan di atas. Siap? Sambil ikut nyanyi ya. Oke. Oke, kayaknya masih mau tambo ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah diiringi dengan lagu ataupun senam sambil berdoa, sekarang kita berdoa. Siapa yang mau pimpin? Ya, Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Sebelum mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Rizky yang sudah membawakan doa pembuka pada hari ini, pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua yang dalam ruangan ini mengikuti kegiatan ini mendapatkan berkah. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan tujuan pembelajaran ataupun kegiatan pada hari ini adalah kenapa Bapak Ibu harus dikumpulkan mengikuti webinar ataupun seminar mini ini, yaitu Bapak Ibu nanti dapat membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di SD Negeri 095 Maria Tempel, maksudnya kepada siswa-siswa ya, kepada guru lain. Kemudian mengimplementasikan pemahaman Bapak Ibu terkait budaya positif ini, membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara ya. Ada yang kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Ya, kalau
teman-teman siswa, alumni pasti tahu nih. Nah, Oke. Nah, berikutnya apa sih itu budaya positif, Bapak Ibu? Saya izin duduk ya Bapak Ibu, karena tidak bawa printer dan kondisi juga kurang baik. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja nanti akan kita bahas satu persatu. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu mungkin selama ini barangkali kita sebagai guru sudah merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa, benar ya Bapak Ibu ya? Seperti tadi kita bahas di pagi, anak-anak sekarang susah diajari untuk jujur, ya kan, berperilaku baik. Kadang ketemu dengan orang saja untuk menyapa ya, atau sekedar senyum. Padahal sekarang kita lagi booming menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, gitu kan? Itu sangat susah, gitu kan? Nah, ini yang harus kita terapkan dari ini, dan itu salah satu upaya kita sebagai guru menanamkan karakter yang baik di kegiatan budaya positif ini. Nah, apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan. Namanya keyakinan ya, kepercayaan yang dipercaya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang nantinya agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Itu harapannya, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini harapan kita bersama ketika budaya positif ini terapkan dengan baik. Kemudian apa sih pentingnya menciptakan budaya positif? Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau diajar, boleh langsung nanti resen saja. Karena mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin jadi durasinya lebih panjang. Gak apa-apa di sini gitu, di sela. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain, dan berikutnya menjadi anak yang mandiri. Itu dia. Ya, nah apa yang harus dilakukan oleh kita nih sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah supaya Bapak Ibu mengerti? Mungkin sebenarnya sudah pernah atau sering bahkan dilakukan, cuma kita tidak menyadarinya atau tidak mengatakan oh ternyata ini budaya positif. Nah, apa saja? Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif. Saya lihat ada beberapa dan bahkan sebenarnya semua kreatif, tapi pasti tingkat kreatifnya berbeda-beda karena berbeda jenjang kelas. Inovatif, kemudian reflektif. Reflektif itu kita seperti bercermin, artinya setiap menerima pembelajaran atau setelah memberikan pelajaran kita refleksi, murid sudah dapat apa, hari ini dapat apa anak-anak gitu. Kalau refleksinya di awal, anak-anak hari ini mau dapat apa, kalau di akhir anak-anak sudah dapat apa, seperti itu. Hari ini mau belajar apa, hari ini sudah belajar apa, itu kalau di awal dan di akhir. Itu harus dibiasakan. Kemudian kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Kolaboratif ini bekerja sama satu dengan yang lain. Bukan arti dalam kerjasama ini terus apa-apa dikerjain secara bersama kayak tugas, itu namanya contek-contekan, bukan kolaboratif. Nah, itu dia yang harus dilakukan oleh guru ya, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Mandiri. Kemudian ini sebenarnya sudah ada, tapi mungkin yang jarang dilakukan adalah untuk reflektifnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin pagi-pagi langsung aja, langsung buka bukunya, sekian, baik kita sekarang belajar ini gitu. Tanpa kita mengetahui kebutuhan anak apa, maunya ngapain gitu. Bisa ditanya anak-anak sudah belajar ini belum? Kira-kira mau kita pelajari lebih dalam lagi tidak? Kalau kira-kira lebih dari separuh, ada yang mau lebih dalam lagi, oh iya Pak, iya Bu, maka harus gitu. Kemudian setelah pelajaran, direview, direflektif lagi. Sudah dapat apa hari ini? Nah, kira-kira bagaimana pemahaman dari awal tadi sampai dengan selesai pembelajaran? Gimana perasaannya? Apakah ini menyenangkan, tambah mumet, dan segala macam. Karena tipe anak-anak ini harus berbeda, makanya ada tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan di awal pembelajaran. Jangan tiba-tiba ngasih tugas, wah ini yang
tiba-tiba mual anak-anak. Sama kalau kita dengan makan kan mungkin ada yang terbiasa minum dulu, pemanasan dulu ya, jangan. Atau biasanya kita kalau belajar kan doa dulu, ice breaking dulu, disegarkan dulu. Jangan tiba-tiba suruh buka buku. Kalau di olahraga mungkin pemanasan dulu, baru main bola, bulu tangkis dan sebagainya. Nah, ini dia konsep budaya positif yang akan kita perdalam satu persatu. Ada berapa Bapak Ibu? Nah, ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Ini yang nanti lebih mengena kepada kebiasaan kita dalam mengajar ya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu ada yang buat kesepakatan kelas di kelasnya? Ada. Ya, itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Tapi kesepakatan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Itu ya, apa nanti keyakinan kelas kita akan bahas satu persatu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar apa saja, ya. Sebagai guru juga ada, sebagai murid juga ada. Ya, ada yang butuh kasih sayang, kesenangan yang mungkin tidak dapatkan murid di sekolah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol ini juga terkait dengan kita, jiwa kita mengajar. Apakah jadi penghukum, pemberi rasa bersalah, atau tingkat tertingginya yang terbaik adalah sebagai manajer. Bagaimana langkah-langkah nanti ada. Kemudian segitiga restitusi, ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sama anak-anak. Tapi nggak kita yang cari solusinya, dia sendiri. Nanti akan ada dan ada contoh videonya. Saya sudah melakukan segitiga restitusi bersama murid kelas 6, Sinova. Nanti Bapak Ibu bisa kelas 5 ya. Murid-murid ya. Kalau dia yang mau ditanya nanti. Nah, sekarang SBK yang kedua sebelum kita masuk ke materi yang pertama. Bapak Ibu boleh langsung raise hand. Ayo tebak gelas mana yang terlebih dahulu penuh. Nomor 1. Bu Audra, Bu apa nomor 1? Ya cepat. 4. Bu Audra. Nomor 1 Pak. 1 Bu Dewi. 1 Pak. Oke, cukup. Stop. Oke, saya mau ini dulu. Yang pilih nomor 1 tadi angkatannya? Iya. Nomor 2? Gak ada. Nomor 3? Nomor 4? Tadi ada iya. Yang paling benar adalah nomor 4. Ya, yang tebak benar saya kasih hadiah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Nanti akan kita minta klarifikasinya. Kenapa sih pilih nomor 4? Kirim saya ke sana. Kenapa pilih nomor 4, Baudra? Yuk, harus tanggung jawab. Kenapa pilih nomor 4 Pak? Karena airnya itu kan dia saluran airnya ini lebih pendek dan sehingga dia sampai ke nomor 4 ini lebih cepat gitu. Perjalanannya itu lebih singkat dibandingkan nomor 1. Itu jawabannya? Nomor 1 lah Pak. Sesimpel itu jawabannya? Iya. Oke. Pertama ya kalau Saya tanya yang pertama kali jawab nomor 1 karena lainnya nomor 1 Bu Arkomi. Silakan Bu Arkomi. Kenapa pilih nomor 1? Menurut saya Pak nomor 1 karena dari kampungan air pertama yang lebih rendah itu adalah saluran menuju ke nomor 1. Tetap dia tabung kedua juga, dia yang paling rendah juga, datang airnya langsung nyalur ke bawah ke bawah. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu masing-masing. Tapi jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan lagi dengan teliti. Nomor 1. Oh iya Pak. Oh iya. Sudah tahu. Dia semua kerannya tertutup. Tertutup. Oh. Ya, udah tahu dia. Ya, saya duduk kembali. Saya arahkan dulu ini. Nah, di sini kan tertutup. Iya Pak. Di sini tertutup. Kenapa? Iya, makanya saya kasihkan juga bahannya ke Bapak Ibu supaya bisa dilihat. Oke, kalau nomor 4 dia ada 2 keran, tapi 1 tertutup, 1 terbuka. Maka yang berkesempatan terisi penuh nomor 4. Paham? Iya, kerannya kan 2 ini, 1 tutup, yang ini terbuka. Keran nomor 3 pun semua dapat keran 2. Semua kerannya 2, tapi ini tertutup ujungnya, yang ini tikungannya tertutup.
Kalau ini sudah di sini sudah tertutup, jadi dua keran yang terakhir nggak mungkin keluar air. Kalau di sini yang ini tertutup, yang di sini yang ini tertutup. Yang nomor 4 di sini tertutup di ujung, tapi yang di sini sebelah sini dia terbuka. Ini kita telusuri. Oke, gitu Bapak Ibu. Siapa yang bisa atau mau menjelaskan apa sih manfaat permainan ini ataupun tebak-tebakan? Yuk, boleh buat Komi, silakan. Menurut saya permainan ini Pak membuat kita tuh lebih konsentrasi, lebih teliti untuk melihat sesuatu hal gitu Pak, agar tidak terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan. Oke, baik, tepuk tangan. Dia mau apa? Sopran? Atau alat tulis? Atau apa? Kacang sukro? Alat tulisnya mana? Bukan merah hitam? Oke. Tuh ya, jadi jangan takut berpendapat Bapak Ibu ya. Tidak ada pendapat yang salah kalau dalam hal kayak gini. Nah, jadi benar ya, itu boleh gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu itu harus diteliti dulu, pelan-pelan gitu. Ternyata. Kemudian siapa yang duluan mendapatkan pembelajaran itu belum tentu menjadi yang paling pintar, menjadi yang paling baik. Sama dengan murid-murid. Nah seperti ini kan kita lihat kan sebelah kiri di luar tuh karena kerannya lebih rendah kan, yang ini. Tapi dia belum tentu penuh karena apa? Tertutup. Ada yang mungkin hatinya tertutup, pikirannya tertutup, malas kan begitu dan segala macam. Ada yang mungkin dia bercabang pikirannya atau gurunya punya cara lain sehingga ini dibuat keran 2 penulah yang poin nomor 4. Jadi kalau kita nggak punya cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 itu. Pengalaman kalau saya berbagi sama murid dulu kalau belajar matematika, rumus itu di buku kalau sudah ada 1 atau 2, saya tambahin lagi saya referensi dari ini. Karena ketika kita menerima jawaban murid belum tentu sama. Karena apa? Ketika kita memberikan tugas di rumah, yang mengerjakan itu atau yang membantu mereka, kalau mereka kurang paham, tidak sama dengan pemahaman kita. Jadi guru les itu hal yang matematika dengan cara yang lebih cepat. Nah, kita harus juga paham, tapi nggak boleh, ini harus begini, nggak bisa. Ini terbuka, ya caranya, tapi jawabannya tetap sama. Harus misalkan 10 ya 10, tapi caranya berbeda. Beda dengan hal misalkan kalau hal-hal yang misalkan makan dengan tangan apa ya, tangan kanan itu nggak bisa lagi, tangan kiri itu untuk lain fungsinya. Walaupun ada sebagian yang nih itu harus kita maklumi. Itu dia. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Nah, boleh Pak Rizky dibantu membaca dari situ saja. Mic-nya 1 ya. Boleh Pak Rizky pakai ini biar dengar di kamera. Karena masih YouTube channel terkenal Avatar. Baca ya. Secara umum. Apa yang dimaksud dengan disiplin yang positif? Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Iya, diterapkan dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Zaman sekarang tidak lagi bisa kita sikit-sikit dihukum, sikit-sikit dari hadiah. Ini sebenarnya pun sudah menyalahi, tapi nggak apa-apa sebagai motivasi kalau orang dewasa nggak apa-apa. Itu kan, karena kan tadi kita tidak ada perjanjian. Nanti kalau yang jawab saya kasih hadiah ya, kalau yang kecuali tadi yang pertama ya kan. Nah sama anak-anak juga begitu. Nanti kalau kamu mengerjakan PR saya suruh berdiri loh, nggak boleh. Kita harus buat perjanjian dulu. Makanya nanti ada posisi kontrol gurunya sebagai apa? Apakah memberi hukuman kujuk-kujuk bahasa apanya apa ya, kujuk-kujuk tiba-tiba dihukum, nggak boleh ya, harus melangkah ke yang lebih baik. Itu dia. Kemudian apa itu disiplin positif Merdeka Belajar? Ini dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Pada dasarnya disiplin positif dalam Merdeka Belajar ini sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dan peserta. Jadi kita banyak berdialog, berdiskusi, ajak anak-anak berdiskusi. Abang, kenapa nggak kerjakan tugas? Masalahnya apa?
Semalam sudah ibu jelaskan udah 3 kali. Kemarin ditanya sudah paham, kenapa tugasnya masih salah? Kita harus tahu dia. Kok semuanya? Udah 3 kali pun diajari, udah kawin pun Pak katanya. Gak bisa. Pelan, ngajar apapun agama itu jadi gak pernah aku sholat. Bacain aja kok gak tahu. Walaupun terkadang kita refleks gitu, tapi mulai dari sini harapannya Bapak Ibu mengerti. Kan gak bisa. Kau ayat sekian, kalau dalam kitab Kristen ayat ya, ayat. Masa nggak tahu aja atau doa apa? Doa Bapa di surga. Doa Bapa di surga masa nggak tahu? Berarti kau pernah doa ya? Gitu nggak bisa. Atau doa makan, masa kau nggak ngerti? Nggak bisa. Kenapa? Apa di rumah nggak pernah kita makan bersama? Bisa kan di rumah itu kalau lengkap ini kan, apalagi orang Kristen kan. Memang ada bedanya, tapi kebanyakan ya kalau agama Kristen itu kalau makan pasti selalu bersama istrinya. Karena memang ada waktunya. Gitu. Sebenarnya di Islam juga ada, gitu. Cuman ya kadang nggak ini aja. Gitu. Cuman kalau di Kristen memang saya lihat itu memang seperti itu. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan secara mandiri gini pun nampak kegiatan-kegiatannya. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Kristen saya lihat kan seperti apa ya, dihayati gitu ya, itu dia. Tapi kalau nggak tahu dia dibaca doa makan kan berarti nggak pernah baca doa kan, gitu kan? Itu dia. Kalau kita kan yang Muslim nggak, Allah mau bariklah Nabi kan nggak gitu juga tangannya kan biasa blek. Itu beda ini kita gitu. Mungkin sudah kebiasaan dari kecil atau bagaimana. Nah, apa tujuannya disiplin, Bu Audra, Ibu apa? Nanda boleh dibantu membaca. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga, berarti ada motivasi 1, ada motivasi 2. Nah, apa motivasi yang ketiga yang menjadi di sini garis ininya ya? Benar-benar apa sih motivasi yang ketiga? Nanti kita akan belajar motivasi itu ada apa saja. Oke ya Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai kebajikan? Silakan Bu Udra. Di slide itu dibaca semua 2 titik. Saya nggak apa-apa ya, libatkan Bapak Ibu ya, supaya nggak ini juga. biar nggak ngantuk. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Iya, jadi nilai yang disepakati bersama. Ingat, ada kata kuncinya, terlepas dari suku bangsa, tanpa membedakan agama, bahasanya apa, maupun latar belakangnya, bapak ya tentara, polisi, PNS, guru dan lain sebagainya, petani, kulit hitam, kulit putih, anak pintar, anak yang biasa, cerdas, biasa-biasa saja, tidak bisa dibedakan. Nah, inilah dia. Kemudian merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua orang mau kemari berharapnya. Walaupun untuk mencapai hal ini butuh proses, nggak segampang membalikan telapak tangan. Nah, apa itu nilai kebajikan yang berikutnya? Bu Riris boleh lanjut. Nilai kebajikan berikutnya, yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Iya, ujungnya nanti kemari, profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa? Ada lagunya bukan? Masih ingat? Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Iya, itu dia. Dari
ini bisa semua rata-rata seluruh sekolah di Indonesia menjadikannya ujung tombaknya sebagai visinya. Ujung-ujungnya adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Ini ujung tombaknya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya? Boleh disambung, Bu Maria? Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Iya, ini juga merupakan bagian dari profil Pancasila, cuma dipecah lebih banyak lagi. Supaya tahu ini kemari, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk ke materi yang kedua terkait tadi konsep inti dari budaya positif yang kedua. Bapak Ibu sampai di sini beritanya. Sebelum kita ya, silakan Pak Udar, boleh pakai ini. Bu Nanda ya, silakan. Saya masih duduk ya, nampakkan kameramen. Oke, terima kasih kesempatan pada Bapak yang telah memberikan saya untuk bertanya. Di sini Pak, saya ingin bertanya masalah yang tadi tentang mengerjakan PR ya Pak. PR harus mendapat hukuman atau hadiah. Kedisiplinan siswa adalah kenyataannya seperti ini Pak. Kalau misalnya kita sudah menghasilkan PR gitu kan, sudah menghasilkan PR, dia yang si A ini rajin kena kedisiplinannya. Jadi yang ketika si B ini melihat kawannya yang si C, si Arka aja Bu nggak kerjain PR, nggak ibu hukum Bu. Jadi kami nggak usah lagi lah Bu ngerjakan PR, orang nggak dikerjakan aja nggak ibu hukum, enak kali lah dia. Itu bagaimana Pak kita selanjutnya itu bagaimana terhadap siswa agar dia tidak merasa ibu ini pilih kasih, dia nggak dimarahi kayak gitu Pak. Itu yang mau saya tanyakan satu. Terus yang kedua Pak, kita sudah menjelaskan sebanyak 3 kali kita tanya baik-baik. Nah, kenapa PR-mu belum siap, belum dikerjakan? Saya ingat Bu waktu di sekolah, waktu di rumah saya lupa. Sudah gitu Bu, orang tua saya tidak mendampingi, jadi saya nggak mengerjakan PR. Jadi itu bagaimana lah Pak solusi supaya anak itu dia mau belajar, cuma nggak ada yang membimbing dia di rumah gitu. Bagaimana sebagai seorang guru yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dia supaya bahwa dengan kemampuan dia sendiri itu dia bisa, nggak mesti nunggu orang tua. Itulah apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama saya jawab, Bapak, Ibu bisa lakukan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau nggak ngerjakan tugas sekali, makanya nanti ada lebih jelasnya di posisi kontrol nanti sebagai apa. Berarti Ibu bisa nanti situ berperan sebagai pemantau. Dikasih kesempatan dulu, nggak apa-apa, dia kan masih sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali, Bapak Ibu sudah berkesepakatan dalam waktu 1 minggu tidak mengerjakan tugas sebanyak 3 kali, maka harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Semua pihak warga sekolah atau murid-murid harus sepakat. Jadi nggak apa-apa dia nggak ngerjakan tugas. Kalau bahasa kita mana yang gitu kan sudah ada konsekuensinya. Dia kan masih baru sekali, Bapak Ibu kasih misalkan apa yang ini bintang ya contoh. Kalau bintang menghargai, kalau ini emotikan marah atau apa gitu kan, ini nggak mengerjakan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah kamu sudah 3 kali ya. Apa kesepakatan kita? Kalau itu sudah 3 kali itu boleh. Mantap. Jangan tiba-tiba langsung main hukum. Bisa juga nanti menggunakan segitiga diskusi. Kita tanya dulu baik-baik, kenapa nggak ngerjakan tugas, apa masalahnya di rumah. Kita tanya, dia kan cerita. Itu dia kan curhat. Cuma Bu, aku mau masukkan PR, adikku banyak, aku gitu macam. Kita kan nggak tahu keadaan dia di rumah, setelah dia pulang sekolah dia ngapain. Bahkan kita mungkin tidak tahu ada anak-anak yang pulang sekolah harus mencari uang untuk memenuhi kehidupannya, membantu kakeknya, neneknya, mungkin juga. Kita harus tahu. Saya memang nggak tetanggain, harus tahu, karena Bapak Ibu sebagai guru di kelas. Dan saya tahu informasi itu sebagai kepala sekolah dari Bapak Ibu.
Nanti saya tanya di mana nih, nggak tahu Pak. Orang tuanya nggak tahu Pak loh. Piye? Ibu yang hadir setiap hari aja nggak tahu anak saya. Kan begitu kan boleh lah. Kalau boleh lah dia warga sini, mana rumahnya itu, kayak mana orang tua begini-begini. Walaupun mungkin pendatang juga ya, tapi kan sudah beberapa tahun kan sudah bergaul dengan masyarakat sini. Untuk yang itu jawaban dari saya. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, apa tadi pertanyaannya? Iya, ibu tetap kasih motivasi. Kalau mau berkorban, mungkin kita bisa banyak kerjasama. Walaupun orang tuanya nggak. Tiba-tiba dan kembali dia terlambat langsung diberikan seperti itu, maka terjadilah hukuman. Sedangkan yang di bawah, mengapa konsekuensi? Karena itu berhubungan dengan pelajaran PJOK dan itu pasti sudah disepakati dengan gurunya. Mengapa? Maka diberilah dia konsekuensi lari dan itu berhubungan dengan pelajaran PJOK tadi, Pak. Pasti sudah diapakan dulu sebelumnya. Sepakati. Tapi dalam masalah itu kan tidak ada bahasa disepakati atau segala macam. Dari mana ibu tahu mereka bersepakat? Kan nggak cerita yang buat soal ini. Tapi tidak apa, itu pendapat ibu. Ada yang pendapat yang lain? Ayo. Gak ada. Oke, baik, untuk memisahkan waktu. Jadi kalau boleh bisa hukuman itu menjadi konsekuensi apabila kita memberikan hukuman lah gitu, itu tepat pada jalurnya. Mereka kan lagi belajar olahraga. Kalau dia cuma disuruh lari dua kali ya? Lari lari 2 kali sebagai ketika belajar olahraga. Kira-kira mampu nggak anak-anak? Mampu. Berarti tidak masalah. Tidak ada menimbulkan efek yang lain. Ya kan tidak ada menimbulkan efek yang lain. Tapi kalau di zaman masuk sekolah, dia kita suruh keliling lapangan, barangkali dia lari-lari dari rumah udah sesak napas, kita suruh lagi lari tambah sesak napas, pingsan, kan tidak bisa. Sama dengan sholat, misalkan sholat berjamaah nih anak-anak, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman kita setrap dia, kau nggak sholat, sana berdiri di halaman masjid, itu hukuman. Tiba-tiba benar sih tiba-tiba. Kalau kita ingin menjadikan hukuman itu sebagai konsekuensi, apa yang bisa dikerjakan? Dikasih sebuah tindakan yang mengarah dia lebih ke positif. Kamu boleh ikut sholat tapi di belakang atau di samping, atau paling belakang sama laki-laki. Kalau laki-laki dia kan akan dengan sendirinya karena tidak bawa sarung, biarkan dia ikut sholat. Tapi kan dia berdiri sendiri lagi, besok aku harus pakai sarung, nanti aku sholat sendiri lagi di belakang. Itu konsekuensi dia. Dia tetap kita ikutkan, kan nilainya positif. Dia pulang itu nanti gak akan dendam, aku tetap boleh ikut sholat. Tadi sholat, tapi gak bawa sarung, boleh kok ikut sholat, tapi biar supaya gak aku sholat sendiri lagi di belakang, aku besok sholat bawa sarung lama, biar sama bahas teman-teman. Tapi kalau gak boleh sholat, kamu tadi gak sholat, diapain sama gurunya? Disetrap di depan masjid, ditiuin orang, aku malu. Banyak efeknya. Jadi ini juga banyak efeknya kalau lari yang di atas. Lari bawah tidak, makin sehat dia kan. Bahkan kadang guru olahraga juga menyuruh dulu, ayo kita lari lapangan dulu, pemanasan katanya. Memang main basket. Kadang bahkan ada gerakan-gerakan lain kan. Tuh, jadi itu ingat Bapak Ibu, hukuman bisa jadi konsekuensi. Oke, baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini dia. Kalau konsep di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, benar tidak? Baik secara verbal maupun fisik. Kurang ajar tuh anak setan. Tahu aja buat masalah, sakit dia pulang-pulang mah, aku bilang setan. Udah anaknya sakit hati, mau siapa yang bilang itu? Gurumu. Kamu datang ke sekolah, sakit hati lagi guru, jadi kan sakit hati semua. Enak kalau gurunya, macam mana? Nama siapa? Gak bisa. Kadang kan gitu kan, kita keceplosan. Memang apaan kau? Nabi kau, mengajar kau. Aku aja aku gak pernah ngajar kayak gitu, kata orang tuanya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini dia. Kemudian membuat anak sakit, udah tadi ya, agak nyamuk sedikit, fisik maupun hati. Waktunya lama. Itu dia. Tapi perlu kita ketahui loh, kadang anak-anak bandel
lebih setelah tamat sekolah, setelah dia dewasa, kadang lebih menghormati gurunya loh ketimbang anak-anak yang pintar. Ini ada faktanya. Makanya ada juga fakta penelitian mengatakan bahwa anak yang pintar belum tentu sukses. Ada. Kemarin saya baca berita di TikTok, dia anak yang dapat gelar dokter di usia 14 tahun sudah gelar dokter. Akhirnya apa, dia sekarang ini pengangguran dan dibiayai pemerintah Jepang. Orang Jepang. Kalau di Jepang kan pengangguran dibayarin. Jadi kalau mau pengangguran dibayar sana tuh ke Jepang, mereka ada subsidi untuk pengangguran. Berapa yen gitu. Tapi itu cukup untuk makan doang. Enak kan? Kalau kita yang pengangguran mampus kos itu. Dia gelar dokter dalam usia 15 tahun, bayangin. Tapi jadi pengangguran di usia 32 tahun. Kalau nggak salah saya baca TikTok itu. Itu fakta. Padahal dulu dia diagung-agungkan ketika jadi gelar dokter itu, promosi. Akhirnya ternyata dia sudah pernah jadi dosen. Akhirnya dia buat proyeknya gagal. Akhirnya tinggalin teman-temannya. Habis modalnya jadi susah. Padahal gelar dokter 14 tahun loh. Berat pinter, semana itu IQ-nya ya kan. Saya 40 tahun ngambil dokter itu maju mundur. Ya kan, maju mundur cantik gitu. Nah, baik Bapak Ibu, anak membenci kedisiplinan. Bos, benci dia. Oh, kebalikannya tadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Cukup itu aja. Aduh, aku tadi tengok kawan-kawanku ya, bertiga kali aku gak datang. Setengah ngapain aku tadi di angkot itu. Jadi terlambat aku. Itu dia akan menyadari dengan diri sendiri. Itu dia. Kemudian kalau di hukuman anak membenci kedisiplinan. Dan ngapain pun 7.15 ini udah bel. Aku sih baru dimulai mama awak katanya. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena sudah disepakatin. Mak, kami udah sepakat loh mak 7.15 masuk. Nanti kok aku udah 3 kali nih mak nanti terlambat. Mama nanti bilang sama guruku. Kan gitu dia. Itu. Kemudian paksaan. Ini kan paksaan. Kamu terlambat, kamu gak pakai sepatu hitam itu, buka sepatumu. Kan dipaksa. Tapi kalau dikonsekuensi kan stimulus tanggapan. Kenapa sepatunya kok beda hari ini putih? Iya pak, tadi hujan pagi, lupa mama angkatnya karena sepatu kami di luar semua. Oh gitu. Gak ada yang lain lagi, cuma satu ya. Kalau ada yang lain 2, jauh rumahnya. Misalkan ada 2, jauh rumahnya. Ini pak sini. Kira-kira berapa menit? Kalau 1 menit nyampe pak. Boleh ditukar? Boleh. Tapi dengan bahasa yang harus ini juga. Tukar sepatumu, pengajar kau. Udah. Dia pulang pun pasti nangis, jadi masalah. Kan gitu. Ya, memang sudah saya bilang kalau di rumah jadi singa betina, di sini jadi beda dari bersayap kupu-kupu. Itu juga. Nah, konsep diri yang buruk. Nah, kita marah-marah, ya kan, tengwali, kemarah tinggi, kebanyakan makan daging. Padahal tidak itu benar. Konsep dirinya baik pasti. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan diri, takut dia. Padahal dia salah. Kamu kenapa ngerjakan tugas? Diam aja dia. Dia nggak mau nunjukin kenapa dia ngerjakan tugas. Kan salah kan ngerjakan tugas kan? Karena tahu dia bakalan marah, bakalan kena hukuman. Dia takut nyampaikannya sama kita. Sementara kalau di konsekuensi anak belajar untuk mengerti peraturan. Gini loh bu, dia cerita curhat. Tapi sudah berapa kali coba tolong? Sudah 3 kali bu, apa konsekuensinya? Walaupun kadang kita menyampaikannya mungkin agak sedikit ini ya, ketus ya. Sudah 3 kali loh, apa hukumannya kemarin janjinya? Gak apa-apa, untuk versi ini. Karena setiap karakter guru itu berbeda-beda, tidak bisa serta-merta seperti malaikat yang lemah lembut, nggak bisa. Tergantung. Apalagi kita kalau orang Batak, tinggal sama orang Batak. Ya memang begitu. Orang Jawa pun kadang kalau udah teriak-teriak ya kan, lebih kuat dari orang Batak, lebih kuat dari suara kaleng dibunyikan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sudah pasti, ya kan? Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja. Bu tema tuh wak tadi si Rio nggak kata-kata 3 kali dan wak, makanya dia diiniin wak. Karena kan udah perjanjian udah 3 kali ya wak. Kan?
Tapi kan sebentar, berarti besok harus lebih baik lagi. Itu dia. Kita masuk ke restitusi secara tipis saja karena di ujung ada restitusi sekaligus praktiknya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka murid-murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diperbaiki dulu kondisinya. Ini kondisi murid di proses restitusi nanti ada. Kita lebih dalam di situ saja. Diperbaiki dulu supaya dia bisa kembali ke kondisinya, ke habitatnya, ibaratnya, atau ke kelompoknya, atau ke teman dalam kondisi yang sudah stabil. Misalkan tiba-tiba datang ke sekolah nangis, jangan pula tambah kita mau nangis. Ini kau, kenapa kau nangis? Kau menangis tadi ya? Kenapa dia nangis kan? Menangis, kau gak mau sekolah tuh diantar mamanya. Sini. Stabil dulu dia. Karena dia kalau nangis kan gak mau berteman sama temannya kan, malah malu dia, nanti diketahui temannya di kelas. Stabil dulu dia. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam bagaimana restitusi itu. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau di hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan, harus dipilih supaya tidak terjadi hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau kita masih dalam tahap belajar, dalam tahap berproses, yang tengah ini aja dulu. Jangan yang kiri, hindari sejauh mungkin. Baik hukuman fisik, hukuman verbal dan segala macamnya. Buang jauh-jauh. Ini dihindari. Kemudian tidak nyaman, di konsekuensi juga tidak nyaman. Tapi kalau di hukuman jangkanya panjang, kalau di konsekuensi jangkanya pendek. Tapi kalau di restitusi dia lebih kuat. Lebih kuat dia jadi murid. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka. Karena kita stabilkan dulu kondisinya. Kalau nangis stabilkan dulu, kalau berbuat salah kenapa tadi terlambat. Itu dia, stabil dulu. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Terakhir, murid anak membenci peraturan. Yang lebih ininya lagi dia menjadi anak yang tersakiti di poin keempat. Dia merasa tersakiti. Bisa jadi dan yang berkepanjangan. Kalau memang benar-benar yang pas sekali kita berikan hukuman, kita jedutkan kepalanya ke dinding. Ada guru seperti itu ada. Paling kalau saya main berlebas ke paha, kaki, kadang badan, kadang kalau kepala paling nomor kali. Bodoh kali. Terus kita hindari. Kalau di restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Kita kuatkan dia. Jangan terlambat lagi ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, benar ya, janji ya. Kan kamu tadi sudah janji. Janji yang sama orang tua bantunya di luar jam sekolah ya, supaya nggak terlambat. Nah, itu dia. Berikutnya nih ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Makanya nanti ada bahasanya di situ. Gak apa-apa, nanti kita ini manusia. Kan sering saya sampaikan sama Bapak Ibu, terlambat sekali itu lumrah manusiawi 2 kali. Tapi kalau tiap hari, itu kebiasaan, berarti salah kan gitu. Tapi kalau sekali 2 kali, itu tadi kita belajar dari kesalahan. Harus begitu namanya hidup. Jangan masuk ke dalam lubang yang sama. Ya kan? Kita lihat artis-artis sekarang kawin cerai udah tahu lakinya kayak di TV kayak gini lagi, udah tahu artis begini pilih artis lagi, yang mukanya opa-opa Korea pilihnya lagi, segala macem, ya kan? Badannya berotot, ternyata home, segala macem. Dia dipilih lagi, pilih yang lain. Udah tahu orang Arab begini, dipilihnya lagi orang Arab. Contohnya, udah tahu perutnya nggak bisa makan anak, dimakannya lagi nanas. Ini kita kan. Kalau sekali-sekali boleh, sekali. Jadi sekali gak apa-apa kok. Contoh, sekali gak apa-apa kok. Siang makan lagi, 2 kali gak apa-apa kok. 3 kali pingsan. Ya kan? Makan bakso juga gitu. Sekali gak apa-apa kok. Besok makan bakso lagi Senin. Kalau memang durasi makan baksonya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau setiap hari ya dalam pula. Kemudian memperbaiki hubungan. Kita jadi baik sama murid-murid, anak-anak pasti sayang. Insya Allah kalau sudah baik hubungan, ya kan? Siap tanggal 25 November banjir hadiah. Pasti apa itu? Hari Minggu. Tapi jangan pula yang nggak dapat hadiah berarti nggak
kesayangan gitu ya kan. Saya nggak pernah dapat, bukan itu harapan ibu, nanti ada jadi ininya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita kan menawarkan nanti, bisa kamu nikah? Boleh? Mau? Gitu. Kemudian menuntut anak melihat ke dalam diri. Coba dulu, kalau kau kayak gini terus mau jadi apa? Kamu harus ini loh, anak laki-laki loh, harus kuat, jangan lemah, segala macam. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter ini bagaimana? Kita harus juga tahu karakter anak. Kalau tiba-tiba marah, nanti kita mengamuk, kamu lah katanya. Ada guru begitu. Saya pernah begitu, nggak ngerjakan PR gitu, saya sentik kupingnya, saya kotor. Saya tampar dulu tambah saya kotor. Ya bisa sentik dia sakit, sampai kotor. Saya tampar mulutnya, saya keluar cakap kotor sampai gerbang. Datang orang tua. Jadi masalah kan? Tahu harus benar tahu karakter anak. Ini nggak bisa diginiin. Ada anak ada yang nggak bisa dengar suara tua. Panggil orang tuanya. Bu, kayaknya kan bu, anak ibu ini bukan. Jangan kita bilang ada kelainan. Berbeda dari teman yang lain. Sementara saya ngomong nggak bisa pelan. Anak ibu ini nggak bisa dengar suara kuat. Kayaknya kalau saya tanya langsung takut. Hari ini coba dijawab nak. Yang lainnya udah mau pengen jawab aja, udah biasa kan. Dia udah mencium. Katanya udah ini. Sementara suara saya begini, nggak mungkin kan begini. Jadi kita harus pilih juga kalau menyuruh hari ini. Oh, hari ini tahu nggak? Coba jawab. Tapi kalau kita untuk semua, ayo siapa yang bisa jawab? Ayo, gitu. Ayo, gitu. Kayak maju orang nggak apa-apa. Kalau untuk umum, kalau memang tipe kita kayak gitu. Kan ada tipe guru yang kayak gitu. Tapi kalau untuk pribadi kita harus lihat. Saya mau nyuruh si Nanda ini, kayaknya dia, aduh nanti kok Nanda, kakak tahu jawabannya, coba jawab nomor 3. Jangan, Nanda, ayo coba. Udah jawab duluan. Tapi kalau untuk umum mungkin nggak apa-apa, karena dia mungkin pasti tidak akan menjawab seperti itu. Ya mau saja. Tapi kalau secara pribadi harus tahu karakternya. Itu dia. Restitusi fokus pada solusi. Nanti kita ujungnya dapat solusi. Ya, kemudian restitusi menggalikan murid pada sebuah masalah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti dia baik, nggak merasa dibully, nggak merasa diejek, teman-temannya pun nggak ngejek, karena dia sudah merasa sudah normal. Nanti kenapa restitusi ini perlu? Nanti ada efeknya. Nah, kita sekarang ice breaking supaya nggak ngantuk. Bumi itu bulat. Cluenya adalah bumi itu bulat. Ada yang tahu cara mainnya? Yang nggak tahu? Oke, yang tahu diem dulu. Nanti kalau yang tahu boleh ikut jawab, tapi jangan kasih tahu dulu triknya. Nanti boleh gini. Oke. Cluenya adalah bumi itu bulat. Apa Bapak Ibu? Cluenya? Bumi itu bulat. Iya. Jika 1 adalah 0, maka 20 adalah 1. Jadi 90 berapa? 2. Oke. Yang tahu langsung kuat jawabnya supaya memang benar tahu. Dan yang nggak tahu gimana ya nanti di sesi berapa? Cluenya apa? Bumi bulat. Iya. Jika 200 adalah 2, maka 880 adalah 5. Oke. Oke. Mulai terpancing tanpa pemberitahuan. Kita harus berkenalan. Bu Syaturi masih bingung? Bu Nurlaila, Ibu Laila? Bingung ya. Bu Nanda? Masih bingung. Bu Udra? Iya. Tambah 1 Bu Dewi sudah sedikit paham ya. Iya. Kita coba. Khusus Bu Dewi. Karena kita tes dulu dia. Kalau 10 adalah 1, maka 60 2. Iya benar. Secara ini bersama-sama dijawab, yang bisa menjawab, yang tidak bisa menjawab pasti diam saja. Jika 86 adalah 3, maka 909 adalah 5.
909. 3. Oke. Sudah? Oke. Yang 4 masih bingung? Iya. Kita kasih tahu tipsnya. Siapa yang mau ngasih tahu tipsnya yang udah tahu? Yo, Maria Mercedes. Ya, silakan Bu. Ya. Cluenya Bu itu bola tipsnya dan bisa diajarkan kepada anak-anak. Ini bukan mengajarkan pandai tapi nalar. Bukan langsung pandai. Loh, kok kayak gitu ngitungnya? Bukan, ini nalar. Nalar itu lebih bagus ketimbang pandai ya. Nalar dulu. Orang pandai belum tentu nalar. Kalau nalar pasti pandai ya. Oke. Ya, Bu Maria. Ya. Karena kalau bumi itu bulat, bagaimana bocorannya? Cluenya tadi kan Pak, bumi itu bulat. Contoh 10 itu 1, 99 2. Nah, kenapa? Kita hitung 10, 1 dan 0. Ada berapa lingkaran yang diangkat tadi? Kan hanya 0. Jadi hitung itu jadi 1. Contoh 99. Iya. Kan bulatan itu ada 2. Jadi 99 itu 2. Oke, tepuk tangan Bu Maria. Udah tahu? Dihitung jumlah bulat-bulatnya. Bumi itu bulat gitu. Tapi sama anak-anak nanti boleh. Saya memang tadi nggak buat gini. Harus dikasih dulu. Bumi itu bulat. Gitu jadi. Bumi itu bulat, gitu kan? Iya. Jadi hitung bulat-bulatnya. 10 bulat itu cuma 1. 200 bulatnya cuma 2. Ada satu lagi. Tidak ada di sini. Mari berhitung. Ingat ya. Mari berhitung. Tidak dihitung. Oh, boleh. 1 itu 4, 2 itu 3, maka 5 4. Ya 4, benar. Berarti Bu Maria ini sering lihat TikTok kali ya. Ya, oke. Saya buat lagi. Cluenya adalah mari berhitung. Ya, ayo berhitung, mari berhitung sama itu. Oke. 2 itu 3, 4 itu 5, maka 6 berapa? 4. Benar Bu Yohana. Berarti Bu Maria, Bu Yohana tahu. Tuh. Ya. Boleh kasih contoh Bu Maria untuk teman-temannya karena sudah tahu? Bu, nanti gantian Bu Maria dulu baru Bu Yohana. Baru soal kelima kita bocorkan. Yuk. Cluenya adalah ayo berhitung atau mari berhitung. Yuk. Cluenya adalah ayo berhitung. 1 itu 4, 2 itu 3, 7 itu berapa? 5. Ya, kenapa 5? Tunggu, jangan. Bu Yohana kan tahu, jangan dijawab. Biar mereka yang menjawab. Oke, lanjut ke Bu Yohana kasih soal. Soal kelima baru nanti kita bocorin. 1 itu 4, 7 itu 5, 8 itu berapa? 6. 7. Benar. Masih bingung? Ingat cluenya ayo berhitung atau mari berhitung atau lebih tepatnya ayo berhitung. Cluenya adalah ayo berhitung. Bocorannya adalah hitung jumlah hurufnya dari angka yang disebutkan. 1 berapa hurufnya? Apa? 1. Ya, tuh bisa diterapkan. Nanti kita main lagi, ada satu lagi dari saya ambil juga dari TikTok. Nama permainannya adalah jangan lupa orang ketiga. Guys, mantan ya, mantan. Tahu juga dia ya. Kita keluarkan aja dia. Iya, nggak apa-apa itu. Saya sering nonton TikTok karena banyak di situ. Ketimbang nengok Facebook. Kalau di TikTok itu jarang ada video-video apa. Di TikTok itu banyak sekali. Apa video-video apalagi sekarang musim merdeka, PMM, breaking banyak sekali. Makanya saya nggak marah pemain TikTok, tapi jangan joget-joget doang. Itu buat. Nanti buat ya ketika itu. Nanti saya lihat ini. Nanti aja jalan ketiga. Udah? Jadi ada 2 ya. Tadi yang pertama bumi itu bulat, yang kedua
Atau ayo berhitung lebih tepatnya. Ayo berhitung atau ayo dihitung juga boleh. Oke? Iya. Oke, kita masuk keyakinan kelas. Ini sudah Bapak Ibu buat nih. Apa? Menurut Bapak Ibu keyakinan kelas apa? Yo yang udah buat. Belum ya, karena yang buat kesepakatan kelas. Tadi di awal saya bilang kesepakatan kelas merupakan bagian. Apa itu keyakinan kelas? Mic-nya ada di mana? Boleh Bu Syanturi membacakannya tentang keyakinan kelas. Ini nggak apa-apa bingung-bingung dikit baca kita bilang hiburan ya, nanti dicatat sama teman mana dan permainan. Tunggu dulu Bu Syanturi, murid ibu kan dikit. Kalau cek itu nggak ada baterai. Jadi kalau untuk menerapkannya boleh pinjam kelas. Baru pamer di TikTok, pasti banyak yang nge-like. Ini keren nih, buat agama Kristen. Enggak, ibu pinjam kelas. Kelas misalnya agama Kristen kelas enaknya pinjam dulu bentar 5 menit ya, saya mau breaking ini loh. Nggak ada baterai. Cek. Gitu. Buat yang paling dikit juga nggak apa-apa. Boleh. Kita harus ini loh, saya bilang harus up diri kita ini siapa, ngajar apa. Film Espriki kayak Bu Audrey tuh sering tuh buat buat komik. Tuh boleh. Nanti bahkan saya pengen apa ya, ada satu kegiatan yang Bapak Ibu membuat lomba Espriki gitu. Kalau lomba kreatif kelas itu kan nggak bisa karena harus kelasnya ikut juga siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu capek sendiri gitu kan. Tuh, saya ada program itu tapi nanti silakan dibaca dulu. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Masih cukup tuh. Oke, ini dia ya. Jadi diyakini bersama murid. Jangan cuma Bapak Ibu yang yakin sendiri. Ini nggak ada ya? Bilang itu nggak ada situ. Itu diapain dulu makanannya? Apa yang dimakan? Satu orang nggak apa-apa Bu Nanda. Kue itu. Nah jadi harus sepakati, diyakini bersama. Jangan Bapak Ibu buat sendiri. Ini kayak kelas kita ya. Itu bukan keyakinan namanya, tapi bukan peraturan. Itu seperti yang di dinding-dinding kita ini kan, peraturan anak sekolah pakai baju merah putih itu sudah peraturan. Iya. Nah, apa beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ini dia. Kalau kesepakatan kelas itu disusun dan kembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas ini menentu nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi secara garis besar nanti kalau dilakukan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, itulah intinya. Jadi artinya kesepakatan kelas itu ada di dalam keyakinan kelas. Kalau dibilang sama, ya tidak sama. Karena apa? Kesepakatan kelas ada di dalam keyakinan kelas. Ibaratnya anaknya. Kesepakatan kelas ini anaknya. Ya kan ada di perut mamanya, yaitu keyakinan kelas atau di dalam perut ibunya. Paham ya? Jadi kalau membuat di kelas, di dinding, yang mana dipakai? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa dijadikan keyakinan kelas. Kurang kuat Pak Tio. Atau sepertinya apa? Oke, baik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini dia. Ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Kalau ada yang nanya. Karena kita menghargai diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kalau kamu gak menghargai, ya udah langgar aja peraturannya. Dan gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus tentukan waktu pada saat mengikuti pelatihan, supaya tidak tertinggal dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai keyakinan. Jadi harus ada motivasi intrinsiknya. Ya, jangan tadi kembali ke yang tadi, jangan kembali kepada hadiah, iming-iming dan lain sebagainya. Kemudian menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Menggerakkan ini saya lupa ini typo ya. Menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih bagus keyakinan kelas daripada nyusun dikit aja, yang basah-basah aja, 2 biji. Jangan yang itu ya, jangan yang pau ya. Apa namanya? Pau. Dada sama pisau. Dona kan? Ada sama dona. Tapi piringnya sering piring kaca. Ini aja, piring ini aja. Nah. Ini orang mau nyanyi pun diambil dengan keyboardnya. Nah, nyambi tukang ininya karena kita punya waktu setengah jam lagi, jangan sampai jumatan. Nah, ini dia. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Peraturan. Jangan tadi kembali ke yang tadi, jangan kembali kepada hadiah, iming-iming dan lain sebagainya. Kemudian menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Menggerakkan ini saya lupa ini typo ya. Menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih bagus keyakinan kelas daripada nyusun dikit aja, yang basah-basah aja, 2 biji. Jangan yang itu ya, jangan yang pau ya. Apa namanya? Pau. Dada sama pisau. Dona kan? Ada sama dona. Tapi piringnya sering piring kaca. Ini aja, piring ini aja. Nah. Ini orang mau nyanyi pun diambil dengan keyboardnya. Nah, nyambi tukang ininya karena kita punya waktu setengah jam lagi, jangan sampai jumatan. Nah, ini dia. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Peraturan kelas nanti jadi keyakinan kelas. Yang akhirnya menciptakan lingkungan positif dan akhirnya menjadi lingkungan yang lebih besar lagi, menjadi budaya yang positif. Jadi dari peraturan kelas dulu menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, akhirnya menjadi budaya positif. Ya, oke, Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Walaupun dua-duanya itu ditulis kesepakatan kelas. Kiri, kanan. Walaupun di situ kesepakatan kelas sebenarnya, tapi kita butuh koreksi. Yang kiri apa, yang kanan apa, atau langsung saja yang mana merupakan keyakinan kelas, kanan atau kiri. Sambil dinikmati hidangan dan Bapak. Tahunya ada tahu. Rasa bidadari. Ayo. Ayo, kanan apa kiri? Sebenarnya dilihat bentuk saja sudah bisa. Kanan, benar. Kenapa? Karena itu ada kata-kata kami. Nah, kata kuncinya kami. Tadi kan disepakati bersama. Ya kan? Keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan guru dan murid. Kalau yang sebelah kiri walaupun sama-sama dikerjakan, tapi kan hanya murid saja itu. Yakin nggak? Contoh misalkan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Bapak Ibu berdoa nggak? Ayo jujur. Kadang. Kalau bisa diupayakan yang mimpin jangan Bapak Ibu, misalkan anak-anak. Pedoman begini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saja boleh. Ya, tanpa pun yang biasa boleh kita tes aja siapa yang sudah hafal gitu ya. Oke, baik ya, sepakat kita ya bahwa yang sebelah kanan adalah kesempatan kelas. Lanjut nih. Oke. Nilai keyakinan apa nih yang sebelah kiri? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah tanggung jawab, apa segala macam itu apa? Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Ayo. Apa nilai keyakinan kelas yang didapat? Hah?
Yang kedua dulu, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Asal saja nggak apa-apa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Karena Pak Rizky udah buka slide berikutnya. Makanya lancar. Bener kan? Ketahuan. Karena komunikasi suami gitu kan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan untuk diri sendiri ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini dia ya. Tanggung jawab menyelamatkan orang lain, ini juga ada poin-poinnya. Oke, kita lanjut materi keempat. Biar cepat, 3 materi lagi. Biar cepat. Durasinya udah berapa ya? 2 jam, Pak. Hah, serius? Belum ah, tadi jam 10. 1 jam 34 menit, Pak. Oke, sudah dapat kira-kira pas lah itu jam 12. Kita selesai Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru juga harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Jangan cuma murid doang. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita saja yang memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan murid tidak dipenuhi. Samakah kebutuhan murid dengan guru? Sama, namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan lainnya tidak lah. Ibu butuh lipstik, anak-anak tidak. Butuh skincare tidak. Ya kan? Ini kebutuhan dasar manusianya. Oke. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, benar tidak? Contohnya apa? Dia ribut. Ada nggak tujuan dia ribut? Dia ribut di kelas. Ingat, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid ribut, ada nggak tujuannya? Apa? Ya. Ya, boleh. Nangis. Ya, kan? Atau dia kesel sama temannya, nangis, takut. Ada tujuannya. Waktu mendapatkan kasih sayang. Itu sudah dapat nanti poin-poinnya, kebutuhan dasarnya. Dari sini dulu, dari pengantar ini. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan suatu perbuatan. Ya kan? Contoh kita lihat Dika ya kan, nanti saya jumpa saya. Dia pengen dipanggil aja namanya. Dika, kabarnya Pak, udah cukup, dia akan pergi main-main. Itu cuma gitu doang. Ada murid yang seperti itu, bu. Jangan, dia pengen ditegur. Apa kabarnya nak? Tadi tadi yang apa? Jangan dibentak, nanti dia down. Itu kebutuhan dasar, ya kan? Sama dengan Bapak Ibu sebagai ibu-ibu yang pengen disayang suami, misalkan suami udah duluan pulang kerja. Shalom, Papa Angel. Terus harapan Bapak Ibu dijawab dengan apa? Udah makan sayang, kok lama kali pulang? Atau kok lama kali mama? Atau maaf Papa Angel, kok lama kali kok pulang? Udah makan? Harapannya kan begitu kan Bu? Berharap itu kita dapat kasih sayang. Itu nanti ada di sini. Tapi apa yang kita dapat? Lama kali kok gue masak nasi itu sama Angel. Kerennya apa enggak ada otaknya? Aku pun berarti bisa berbaca gitu kan? Kalau saya paling baru nulis, wah lah gue mas, udah pulang duluan, bukannya ngecok nasi gitu aja ya kan? Dia baru nulis, tapi kalau kadang marah lembut, kadang marah begini, tapi kan udah main handphonenya, kirain lah tidur atau ngapain atau kerja, nasi belum dicok katanya. Kan nyindir itu kan, pelannya tapi marah dia gitu. Tergantung itu. Padahal dia butuh maunya kalau udah di rumah ya udah sih udah ada nasi, minumnya dicok, karena lauk udah dimasak kan gitu kan. Harapannya itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar. Anak-anak juga kan gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini dia, nanti satu persatu. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Ketiga kekuasaan. Sudah pasti nih, semua mau ini. Kebebasan, kesenangan. Benar tidak? Nanti semua ini ada merangkum. Nah kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, betul? Anak-anak butuh makan?
Bapak Ibu butuh makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung ini secara umum butuh. Kemudian dapat dipenuhi dengan tidur, olahraga, memberikan perlindungan dan sebagainya. Itu kesehatan, ya kan? Kalau mau sehat, cukup makan, cukup tidur, olahraga yang cukup, kan gitu kan? Semuanya cukup isi kantong, rajin olahraga, cukup tidur, cukup olahraga. Kalau kantong kering juga pusing kepala, ya kan, bener kan? Jadi cukup semuanya, cukup beras di rumah, cukup lauk disangi, cukup jajan anak-anak, kan gitu kan? Cukup uang beli hotel. Iya. Saya sih kalau mau cari suami apa adanya aja deh. Iya ya. Ada mobilnya, aja. Tapi realistis ya, itu realistis. Ya, tidak bisa lagi perempuan dibilang materialistis, begitu juga laki-laki. Ya. Makanya jadi laki-laki ya, kalau materialistis itu jangan salah, perempuan juga seperti itu, karena hidup itu ya realistis. Makanya depannya materialistis kan gitu. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Kasih sayang, ini dua, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak kan butuh kasih sayang, pengen terima, kayak mana dia, ya kan? Kita baca secara rinci. Kebutuhan fisiologi seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih, mengasihi, disayangi, menyayangi. Kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kemudian Bapak Ibu didengar kamera suaranya. Suaranya didengar kamera. Keluarga, pasangan, ketik, kelompok, bahkan dengan binatang peliharaan. Benar tidak? Kita kadang bisa sayang sama kucing, ya kan? Anak makan lauk berlebih. Tapi kalau ini nggak kau bagi sama abangmu gitu. Tapi kalau kucing saya ini kasih makan dengan apa itu? Cracker, apa itu cracker atas ya? Terus makannya ya, makannya banyak biar sehat. Anaknya pernah digituin? Sama kita dengan di sekolah, kan gitu kan? Anak yang A bisa gitu sama, perlakukan sama. Tapi jangan pula anak kita perlakukan sama dengan binatang. Dan gitu, kalau sayang sama binatang ya lebih sayang sama anak kita. Apalagi murid kita ya, khususnya karena kita berbicara di sekolah murid kita. Iya, lupa Pak dia foto-foto. Kebutuhan ini biasanya dapat dilakukan melalui ketulusan dan kehangatan. Hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan coach. Ini bisa dipenuhi dengan ketulusan, kehangatan dengan keluarga, ya kan? Jangan dengan teman sejawat, nanti jadinya selingkuh, kan benar kan? Nanti jadinya gawat dengan teman sejawat, berada dapat kasih sayang, perhatian, curhat dengan teman sejawat nggak boleh, dilarang. Kalau teman sejawat perempuan boleh kita kadang jadi lesbi, tapi boleh jadi lesbi jadi homo ketika kita curhat. Ya kan, artinya perempuan boleh cerita, ya aku udah 10 hari loh nggak mens. Kan sama perempuan ya, sama laki-laki. Nggak ngerti. Nanti cerita masalah rumah tangga sama laki-laki, udahlah masuk orang ketiga. Suamiku udah mabok, udahlah. Udah suruh kau tinggalkan dia. Aku bilang kok sama aku nggak mau. Rayuan mau. Istriku di rumah ini cewek bersih banget kok ada di rumah. Jangan ya. Makanya mendapatkan kasih sayang itu bersama keluarga. Ya, upayakan ciptakan kasih sayang itu di skema keluarga. Ya, Bapak Ibu di rumah baik-baik saja kan, sudah berumah tangga. Yang masih gadis juga baik-baik di keluarga. Gadis jomblo ini. Ya, baik-baik di rumah kan sama orang tuanya kan, masih dapat kasih sayang kan. Lengkap istilahnya Bapak Ibu, adik ya kan. Makan masih bisa bersama ya kan, bercanda. Nanti kalau udah berkawinan ya tinggal menciptakan kasih sayang di keluarganya masih supaya tercipta juga kasih sayang di sekolah. Oke, berikutnya yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Sudah pasti orang menginginkan ini. Pengen berkuasa, pengen menguasai, itu sudah pasti. Walaupun tidak mungkin jabatan sebagai ini, di rumah juga gitu kan, kita pengen menguasai anak. Jangan keluar rumah. Ya, ingat, jangan keluar rumah. Di hujan. Awas kalau keluar rumah. Kan kita berkuasa di situ. Benar tidak? Sama dengan anak-anak.
kan gitu kan? Tuh dia ketua kelas misalnya, aku ketua kelas di sini, kalian nggak boleh kayak gini ya. Sama juga kita dengan guru-guru, jangan ada yang report. Coba guru keluar, kita udah menggunakan kekuasaan kita. Tuh dia. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan proyek, hobi, tugas sekolah menantang, belajar menjadi orang kuat. Tapi tujuannya ini dia. Kalau kita punya sifat untuk mencapai kekuasaan atau menjadi penguasa, dilatih untuk ini. Tapi jangan penguasa yang zolim. Saya mau tanya, saya termasuk, tapi saya nggak penguasa sih kan? Saya kan kepala sekolah, bukan penguasa. Biasa penguasa itu kayak kasar gitu bahasanya ya. Kayak agak ekstrim gitu ya, penguasa. Siapa penguasa di sekolahmu? Gitu. Saya nggak penguasa, semua saya menguasai, gitu ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih apa saja ya, Bapak Ibu. Dapat dipenuhi dengan cara apa? Dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk diri sendiri, merdeka serta liburan. Ya, kebebasan kan kadang memberi liburan, healing, gitu ya. Jadi ya. Kebutuhan untuk kebebasan ini apa saja atau adalah mandiri, otonom, ya, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya. Kemudian terkait kebebasan untuk memilih, membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba mengeksplorasi, dia pengen bebas. Ya kan, dia nggak mau metode yang ini. Misalkan ibu-ibu lagi menerangkan dia nyanyi, sebenarnya ada nyanyi dia. Diciptakan lagu tentang pelajaran tersebut, biar dia nyanyi dulu, sekali-sekali dibutuhi kebutuhannya. Jangan ibu aja mau nyanyi aja ya kan. Ya pun anak-anak mau nyanyi. Barunya kan ibarat ibu ngomong itu kan kayak ibarat bernyanyi gitu ya. Anak-anak mau cara berbicara kan ada yang mau menyanyi, ada yang mau menggambar. Ini kerjanya kok ngeluarin buku aja sih. Kasih dia, itulah dia kita kalau belajar di kurikulum Merdeka ada apa? Analisis. Bukan. Yang harus dia visual, diagnostik ya. Iya, benar, pembelajaran diferensial. Harus dianalisis dulu mana yang suka dengan visual, dengan audio atau dengan keduanya. Berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi, berbeda. Ya. Tapi bukan satu kelas itu berbeda, yang ini nyanyi ini nggak jadi ngajar. Kita siapkan dulu, oh ini bernyanyi dulu ya, sebentar kasih tugas, tuh gitu. Seperti itu memang capek. Jadi membelajarkan berpikir itu tuh bukan gampang, capek. Oke, ini kayaknya terakhir ya. Oke, sebelum ice breaking. Kesenangan, kebutuhan atau merasa senang. Ibu pengen nggak dapat kesenangan? Kesenangan di semua tempat ya kan? Ya kan, di semua tempat, di ruang tamu, di kasur, di dapur, ya kan? Semua ya kan? Di aja horas, di mall, di kelas juga begitu. Ibu aja mau merasa senang, gimana ibu apalagi murid ibu, gimana murid ibu merasa senang kalau ibu tiba-tiba masuk sudah merepet, ya kan? Gimana anak-anak merasa senang di rumah ketika bapak ibu sudah merepet di rumah? Sama ya, ibu juga merasa seperti itu. Kita ibaratkan posisi kita seperti anak-anak. Anak-anak ini maunya apa ya? Datang ke sekolah kok nangis ya? Dia butuh apa ya? Oh barangkali tempelin sama mamanya di rumah, nggak dikasih uang jajan. Kita harus tahu kebutuhan anak. Yang berapa tadi 5 ini? Butuh yang mana dia? Oh ternyata dia butuh kasih sayang. Oh dia ribut di ujung sana butuh perhatian. Kamu mau apa kalau ibu kali? Apa? Mau ribut, mau nyanyi? Coba di luar sana ya, di kantor ya, sama bapak kepala sekolah. Pak saya mau nyanyi. Oke? Nah baik. Berhasilnya mau ditanya? Ya, karena udah lihat slide berikutnya ya, berikutnya. Boleh bapak ibu berhadapan di meja satu ini? Di meja satu ini. Laptopnya ditutup atau bagaimana? Laptopnya bisa ditutup tanpa mematikan? Biasa laptop keren gitu. Yang gelas-gelas disingkirkan. Bapak ibu ada 10 berarti 5 lawan 5. Oke. Kita bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Waktu masih cukup Pak Tio? Enggak minta di ini dari sana Pak Tio bawa ini. Oke. Saya punya beberapa hadiah. Hadiahnya mau alat tulis dulu. Mau diambil gini Pak. Iya. Bukan hadiahnya.
Satu dua, ada duit. Lagi 5 Bu Dewi di hadapan masing-masing. Kalian ngambil di mana? Sini, 50. Perlu kipasnya enggak? Sana belakang. Karena kita tinggal sedikit lagi di materinya. Yuk, Pak, pulang, Pak. Ya, bisa yuk. Malam Sabtuan. Ya, bisa yuk. Maria mau kencan ini. Pulang. Kok coklat, Pak? Yuk. Maria. Oke. Siap? Sudah 5 itu mana satu lagi? Oke. Gak kejauhan. Jauh sih. Oke. Bapak Ibu harus ikut peraturannya. Ketika saya bilang pilih coklatos langsung ambil ya. Tahu ya peraturannya ya. Ya, tangannya di belakang semua. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut, kuping, mulut, coklatos. Oke. Lanjut kacang. Yuk, banyak hadiah yang saya kasih. Oh, baik. Yuk, siap? Sesi kedua, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, telinga, pundak, kepala, sungguh. Oke. Balas dendam. Ini yang satu merah karena tinggal 4 tadi dapatkan. Pulpen lumayan. Ya. Ya. Endorse. Untuk konten. Yuk. Oke. Sesi ketiga, alat tulis tadi sudah coklat, Sutaro, Suklo. Sekarang alat tulis. Yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, mulut, pundak, masih pundak. Ayo, serius balik pundak, perut, kaki, kepala, perut. Alat tulis. Ingin membuktikan. Nah, Pak Rizky apa yang mau dibagi? Oh, Oreo. Oke. Terserah mau apa ditaruh di depannya, pilih. Nah, 50. Mata duitan aja. 50 lah, Pak. boleh. Pak, kami milihnya 50.000. Dua. Dua, boleh dua. Ya, dua. Tapi lengket, ya. Dua jenis. Dia dapat, iya benar kayak Pak Rizky di atas bawah supaya dia ada dua. Menimpah dia supaya satu orang aja dapat. Dua dan sampai 3. Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut. Hadiah. Masih ada jajanannya adanya? Oke, bentar saya tambah. Tapi tinggal 3. Nanti kalau duit nanti kalau udah cair. Kita buat permainan ini. Cukup kan ya? Ya, sisain untuk anak saya. Kalau sisa. Ada yang belum dapat sama sekali? Siapa? Semua sudah kedapatan kan? Ya, lebih. Oke, sisanya sini biar saya bawa pulang ke anak saya. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke materi 5 dan 6 yuk pulang kita. Kepala pundak dia. Oke. Tepuk tangan semua.
bisa diterapkan sama anak-anak. Pakai jajan-jajan kecil, ada kopi-kopi atau permen. Iya ya. Baik, kita punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk 2 materi. Mudah-mudahan cepat. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sudah pernah tahu ini? Kalau ini sedikit materinya, nanti lebih baik ke restitusinya. Nah, Bapak Ibu berada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mau yang mana? Sudah pasti manajer. Kalau yang tahu pasti manajer gitu. Tapi cukup berat ya, cukup berat. Karena apa? Nih kita lihat. Motivasinya dari guru berbuat. Kalau penghukum itu langsung ujung-ujung menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kau ya, beberapa kali kok nggak datang. Gini dia. Itu pemberi hukuman. Itu ciri khas guru penghukum. Ayo tarik dalam diri kita sendiri. Saya dulu ya pemberi, terus terang aja, tipe guru yang di posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya begini loh, ibu kecewa sama kau loh. Kok kayak gini kau? Itu dia. Tapi kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, mananya harusnya kan bisa begini, bisa rupanya gini ya. Macam mana kita ngomong sama teman, sama lain ya kan, sama namburu atau sama apanya, sama tulangnya. Kemudian pengantau, menghitung dan mengukur. Setidaknya kita berada di sini Bapak Ibu. Setidaknya berada di pemantau sebelum masuk ke manajer. Posisi yang paling baik sebelum ke manajer adalah pemantau. Tadi kita kasih kesempatan dulu. Udah berapa kali terlambat? 2 kali. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya, jangan terlambat ya. Kalau nanti ujungnya ke mana ini kalau pemantau? Enggak, ujungnya ke yang tadi, ke apa tadi? Hukuman atau konsekuensi. Ujungnya kemana? Pemantauan ini, konsekuensi. Karena kita akan perjanjian. Berapa kali terlambat, kita buat perjanjian. Ini pemantau, dipantau terus sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kita lebih ke dampaknya dulu. Dampaknya ya. Kalau penghukum, dia akan terus kayak gitu. Makanya kalau anak-anak dihukum semakin dibuatnya. Benar tidak? Makanya yang salah itu aja, yang nggak kerjakan tugas itu aja. Benar tidak? Jadi hukuman tidak menyelesaikan masalah. Karena itu aja, dia gitu lagi. Itu sudah pasti. Kalau pembuat merasa bersalah, dia rendah diri. Karena udah disalahkan, kau inilah begini segala macam. Baca runtutnya ke atas. Kemudian kalau teman, dia lemah. Karena nanti dia harus dimotivasi terus. Kalau teman kan harus dimotivasi. Kalau nggak ada ibunya motivasi, bapaknya motivasi, bapak ibu gurunya, dia akan lemah. Karena nggak ada motivasi bu. Apalagi gurunya nggak datang, udah lemah dia. Kalau pemantau, dia menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Setidaknya sinilah dulu, gitu kan. Aku nanti kalau nggak gini, ketika kali aku belum mengerjakan PR, nanti aku akan dapat hadiah atau nanti aku dihukum, itu segala macam. Tapi yang lebih ini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita juga evaluasi diri. Anak-anak mengevaluasi diri dengan cara kita nanti manajer ini lebih ke restitusi ya. Ini udah tingkat manajer, jadi kayak multi level ya, penghukum, pembatasan tingkat apanya adalah manajer. Kan kalau multi level gitu ya, tingkat tertinggi adalah manajer, gitu kan? Nanti membuat anak itu evaluasi diri, bagaimana mengevaluasi dirinya dia untuk memperbaiki diri. Ya Pak, saya akan begini, nanti mudah-mudahan saya tidak begini lagi. Saya akan begini dan saya tidak akan begini lagi. Oke, itu dia. Ini contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Oke, ini sudah ada di sini. Pembuat orang merasa salah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan dari ibu dan teman. Dia harus dibujuk dulu, dimotivasi dulu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Dia berapa kali? Ya kan? Saya mendapatkan stiker marah 2 kali bu hari ini. Berarti kalau 3 kali kamu harus dapat konsekuensi apa? Membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu. Karena ribut dia misalkan, ditegur. 2 kali ya, Alfia, 2 kali ya. Stikernya 2 ya. Dipantau terus. Setidaknya kita berada di situ dulu sebelum masuk ke manajer. Kemudian kalau di manajer nih, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kasih kepercayaan dia. Kamu sering terlambat. Kira-kira apa sih upaya kamu supaya nggak terlambat? Gini ya Pak, aku lama kali bangunnya aku. Panggil orang tuanya. Benar tidak dibanguni lama? Makanya dicari dulu, nanti ada praktiknya di sini.
Terakhir penghukum, kamu yang selalu ini dia. Kamu terus yang terakhir, kamu terus yang terakhir. Dia karena ada sifat anak-anak ini memang suka digituin, suka disebut namanya. Seolah-olah dia suka dengan repetan kita. Itu ada anak-anak kayak gitu memang. Bukan penyakit sih, memang ada anak gitu. Nanti kadang dia udah datang, cuma duduk di situ dia. Kawannya lewat gitu kan. Oke. Terakhir, ini dia yang paling terpenting. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini tadi sudah di depan, kita lewatkan saja. Ini prosesnya. Yang mana duluan Bapak Ibu? Kan itu bentuk segitiga restitusi, mana duluan? Yang dikerjakan dalam yang segitiga merah itu. Iya, menstabilkan identitas. Nah, baru ke kanan, baru ke kiri. Validasi kebutuhan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kalau dia di bawah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita ini kan dulu, stabilkan dulu. Kenapa masih distabilkan? Karena dia kondisinya ketika berbuat salah dengan ketika sudah stabil tidak sama, maka harus kita stabilkan. Sama kayak orang sakit, stabilkan dulu suhunya. Ya kan? Sama kalau kita berobat, nggak bisa pulih suntik. Apanya tensinya tinggi, kan harus netral dulu baru disuntik. Badannya juga gitu, suhunya terlalu tinggi, netralkan dulu minimal berapa minimal yang bisa disuntik, baru disuntik, kan gitu kan? Bapak Ibu kalau berobat kan, suntik aja lah Bu, gitu. Kita lihat dulu ya, berapa demamnya. Oh, 43 contoh. Gak bisa disuntik. Berapa dulu ini tensinya? Oh, segini gak bisa disuntik, gitu kan? Stabilkan dulu ibaratnya anak-anak. Stabilkan dulu anak-anak. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu gini loh, betul. Kita langsung ke ini aja ya. Ke videonya. Yang depan, ada gambarnya. Bentar ya. Ini acting ya, dia mau sebenarnya mau cerita cuman karena dia suka Ini Bapak ingin memastikan ini. Kira-kira ada sebuah berita yang ada dalam yang akan bersimpang. Bapak perhatikan, Bapak dengar dari guru kelasnya yang di Indonesia. Nah, katanya Bapak sering terlambat juga, begitu? Oh, gitu. Bapak juga sering menerima informasi dari gurunya selaku wali kelasnya, kamu juga sering tidak mengerjakan tugas. Bapak juga benar? Gitu ya. Baik Bapak, kita tahu ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena manusia itu terpaksa. Namun kita harus memperbaiki ya. Bapak mau lebih baik lagi? Nah, ya baik. Baik Bapak tidak ingin terus menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar atau mencari kesalahan Bapak. Tapi kita nanti bisa mencari solusi bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah pada mau ya. Kamu punya alasan sendiri nggak? Kenapa sering terlambat, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, bahkan sering tidak fokus pada saat belajar dan sering ngantuk. Itu bagaimana? Ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Kalau tahap yang pertama tadi kita mendinginkan dulu. Kenapa terlambat? Gak apa-apa. Manusia itu biasa, terlambat sama kayak saya. Sekali dua kali boleh lah terlambat, kan gitu kan? Lalu dia menstabilkan. Kemudian tadi yang kedua Pak. Tahapan yang kedua? Ayo. Ya. Validasi dulu, ditanya dulu anaknya, jangan tiba-tiba Bapak Ibu marah. Kenapa dia terlambat? Ditanya. Setelah distabilkan ditanya. Stabilkan dulu, nggak mau jangan nangis, itu kan menstabilkan. Terus ditanya nanti, kenapa kok nangis tadi? Ya itu bahasa singkatnya kalau ada anak yang nangis. Nah, ya? Saya sering terlambat karena membantu ibu saya berjualan. Tidak ada yang membantu karena ayah sakit. Ini juga yang membuat saya sering tidak mengerjakan tugas dan mengantuk serta tidak fokus karena kelelahan membantu ibu berjualan di pasar pagi. Oh begitu, itu setiap hari begitu? Iya Pak. Baiklah,
Terkait hal itu kita nanti akan cari solusi ya, mau kan baik-baik kan? Masih memvalidasi dan ini tahap Agar kamu nantinya tidak sering terlambat, kemudian tidak karena lagi langsung. acting jadi agak pendek durasinya. Kalau bapak ibu sama anak-anak kan mungkin kalau kelas 6, kelas 5 udah bisa kayak ngobrol. Kalau kelas 1 mesti dengan sayang-sayang mau kenapa tenang dulu, tenang, distabilkan dulu, tenang dulu. Sayang, udah diem dia baru. Kenapa nangis? Tadi di rumah tuh segala macam. Kita harus dengar dulu. Jangan nangis kau, jangan nangis. Ke sekolah kau nangis, gak bisa. Tambah jerit dia, Ma, aku pulang, katanya pulang. Oke, kita lihat prosesnya terakhirnya apa? Tugas, tidak lagi sering mengantuk dan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ini agar hal ini tidak terjadi lagi? Nah, ini kira-kira apa yang bisa kau kerjakan? Jangan kau harus gini ya, jangan kita dia. Kira-kira supaya nggak terlambat kau kayak mana? Itu dia. Nanti saya sampaikan kepada ibu agar saya membantu ibu tidak melewati jam sekolah, Pak, agar saya tidak terlambat ke sekolah dan tidak mengganggu waktu sekolah saya, Pak. Nanti kamu Sampai ke tahap akhirnya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Ini kan karena acting jadi agak bahasanya agak tertata dengan rapi. Mungkin kalau anak-anak itu aku bilang sama mama aku tuh, Pak, mulai aku bantuin dia benar para ke sekolah kan gitu kan. Kita bisa menstabilkan lagi di situ. Ngomongnya bagus, jangan bilang kayak gitu ya. Ya sama WhatsApp kita atau nanti perlu bapak telepon, itu juga dibantu gitu. Ya, ini karena ini namanya drama. juga ya bagaimana mengatur waktu yang lebih baik lagi dan juga makin semangat lagi belajarnya ya. Iya, Pak. Iya, berarti masalahnya sudah selesai ya. Nanti tidak menyampaikan sama ibu supaya waktu untuk membantunya tidak melewati batas khusus. Baru kita yakinkan lagi bahwa itulah solusi yang harus dipilihnya. Dia harus bilang sama orang tuanya bahwa dia tidak bisa membantu di luar atau melebihi jam masuk kelasnya. Gitu. Itu simpel aja contohnya. Bisa menjadi satu proses yang bisa menyelesaikan seberat apapun masalah bapak ibu di kelas. Murid yang suka jungkir balik, ini tanya, kenapa dia jungkir balik? Tenang dulu. Duduk. Kan gitu kan stabilkan ucap. Duduk ya kau katanya. Enggak duduk dia. Lihat kan coba duduk. Kita tenang. Kalau pas jam istirahat dia suruh yang lain suruh keluar, dia suruh tenang. Oke, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ini tidak perlu kita karena ucapan terima kasih dia. Ini yang sudah keempat, mau mencoba. Nanti aja. Saya baca dulu refleksinya, Bapak Ibu nanti boleh tulis di kertas. Nanti kalau nggak sempat boleh fotokan di WA. Oke, Bapak Ibu ya. Karena ini waktunya sudah jam 12, sudah terakhir. Di situ kan udah ada. Ya, tinggal difoto. Nanti boleh atau boleh simpelnya di WA aja langsung. Diketik. Ya, refleksi kegiatan workshop budaya positif hari ini. Ya, ini di screenshot, baru jawabannya di bawah. Oke ya? Atau boleh difoto atau kemana lah, pokoknya ada soal di atas, ada jawabannya di bawah. Paham ya? Saya tunggu sampai sore. Jam 12 malam. Ya, jam 12 malam saya posting. Oke? Hal yang baru mengubah paradigma ini, kalau yang 1-2 mungkin sudah paham. Yang ketiga ini tadi yang peran kontrol tadi. Among itu peran kontrolnya. Peran Among seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Jujur aja, saya sebagai penghukum. Alasannya begini. Buat. Baru di bawah nanti mau jadi seperti apa setelah mengikuti materi ini. Paham ya? Yang nomor 34 selama ini Bapak Ibu guru jadi yang posisi mana? Yang nomor 3. Saya posisi kontrol yang ini. Nomor Bapak tadi kan sudah kasih materinya. Apakah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke bawah nomor itunya, ke depannya setelah menerima materi yang saya sampaikan mau jadi yang kayak mana? Simpel kan? Kalau 1-2 kan
hal yang baru apa? Oh ternyata saya baru tahu ada segitiga restitusi. Simpel-simpel aja. Maksud Bapak Ibu selama beberapa jam sini nggak ngerti apa yang dipelajari? Kemana aja loh? Kemana aja loh? Kemana aja loh kan gitu. Terus yang kedua perasaan yang muncul, senang, dapat ilmu baru dan segala macam. Buatlah ya. Ini nanti di screenshot, refleksi, baru bawahnya jawaban Bapak Ibu diketik saja. Oke, sip? Mantap? Mantap, karena kalau nunggu dari Bapak Ibu langsung ngomong, kita waktunya nggak sempat, udah terakhir. Terus saya pulang ke rumah. Oke? Bapak Ibu ada yang mau ditanya di WA, nanti saya screenshot. Bapak Ibu ada yang mau ditanya, mau didiskusikan? Sebelum kita akhiri, terima kasih Horas. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terakhir biar supaya nggak capek, kita mainkan lagi. Udah capek saya membuatnya apa ice breaking jukok. Iya. Yuk, duduk aja Bapak Ibu. Belum pernah kan ini mainkan sama anak. Berikut ini saya sajikan refleksi dari para peserta setelah sesi berbagi. Refleksi dari para peserta disampaikan melalui grup WAG yang telah disepakati. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.